selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pasha Natalia Renandar. Senang sekali di acara perdana Tea Talk ini ngobrol pagi sambil spilling the tea. Oke, senang sekali ya rasanya di pagi yang cerah di Kuken ini saya dapat menemani Anda dalam 15 menit ke depan dengan topik pembahasan yang sangat menarik, yaitu tips mengembangkan bakat serta meningkatkan rasa kepercayaan diri, serta narasumber yang sangat luar biasa dan menginspirasi juga tentunya. Nah, banyak dari kita nih para remaja yang memiliki bakat terpendam, namun dari diri kita sendiri tidak ada rasa bakat percaya diri untuk menunjukkan bakat tersebut kepada orang lain. Maka dari itu, Titok hadir di sini untuk menghadirkan dan memberikan tips mengembangkan bakat dan meningkatkan kepercayaan diri bagi kita. Oke, nah Tea Lovers, di studio kita sudah kedatangan tamu yang spesial di hari ini, yaitu ada Kak Nur Azizah Rusdiana. Dia adalah salah satu putri Solo tahun 2022, penari tradisional dan juga merupakan mahasiswi di kampus universitas ternama di Indonesia. Oke, dan kita bakal ngobrol-ngobrol dikit nih tentang tema kita hari ini, bakat dan kepercayaan diri bareng Kak Azizah sendiri. Oke, sebelumnya nih aku minta tolong buat teman-teman semuanya Tea Lovers buat follow Instagram kita, yaitu @teatalks.show.id, biar bisa kalian tuh teman-teman Tea Talks semuanya bisa tahu apa sih kegiatan kita yang bakal lakukan hari ini. Oke, kita sambut aja sih ya hari ini Kak Azizah. Oke, halo Kak, terima kasih ya udah datang. Oke, silakan duduk. Oke, udah datang nih hari ini. Oke, aku sedikit mau mengulik tentang Kak Azizah nih ya. Boleh kan? Boleh dong. Oke, yang pertama nih Kak, aku mau tanya, kenapa sih Kak Azizah memilih untuk mendaftarkan diri menjadi Putri Solo? Oke, jadi sebelumnya aku dari SMP kalau nggak salah, aku emang suka ngikutin Putri Indonesia, terus aku suka ikutin Miss Universe, Miss International. Jadi dari situ aku terbitlah jiwa-jiwa kompetisi sih. Tapi sebenarnya aku nggak ada pemikiran untuk daftar tahun ini. Maksudnya kayak yang tahun ini banget mendadak tuh nggak ada. Tapi tiba-tiba kemarin kan karena lagi liburan semester juga, 1,5 bulan aku nggak tahu harus ngapain, dan kebetulan kemarin itu aku habis having a mental breakdown. Aku habis break up with my ex. Terus ya aku mikirnya daripada aku 1,5 bulan ini nangis doang di rumah, mending aku daftar aja. Oh gitu. Jadi ada rasa ya. Terus yang kedua nih Kak, terus kesulitan apa sih yang Kakak hadapin dalam pas mengikuti seleksi Putri Solo ini tuh? Sebenarnya kesulitan itu datang dari aku sendiri, karena setiap harinya itu kan bakal ada dress code yang ditentukan sama senior-senior kan di Putra Putri Solo. Nah, mereka itu ngumuminnya di malam hari, sedangkan pagi harinya tuh kamu udah harus punya baju itu. Kan malam hari jam 9 siapa sih, toko-toko udah pada tutup. Panik semua ya. Terus kayak kita harus pinjam teman-teman, harus chat teman-teman semua ini kayak gini-gini. Dan lagi kan karena kami tuh bener-bener padat selama pembekalan 20 hari ini, pulang tuh jam 1 pagi, sedih jam 6 udah harus on point lagi, udah harus pakai bulu mata lagi. Udah cantik lagi ya. Itu kebiasaan yang menurutku cukup membosankan. 20 hari aku harus kayak gitu terus dan harus pura-pura bahagia kan. Agak sakit hati ya di situ posisinya. Oke, pertanyaan yang ketiga nih ya Kak, ada nggak sih perubahan tersendiri dari Kak Azizah setelah menjadi Putri Solo sendiri ini? Perubahan lebih ke cara aku membawa diri di depan umum. Apalagi kalau pergi-pergi. Dulu tuh aku sama sekali pergi tuh nggak pernah pakai makeup. Sama sekali aku lipstick lip tint tuh aku anti banget. Aku nggak bisa pakai lipstick atau lip tint. Tapi sekarang karena ya sebenarnya awalnya dari tuntutan kayak kamu pergi tuh minimal ya apa sih, ngalis lah or something, or pakai lip tint biar gak kelihatan pucat. Tapi sekarang I'm enjoying all of that, dan itu jadi cara aku untuk bisa membagi waktu juga. Berarti kan otomatis aku harus meluangkan waktu lebih kan untuk siap-siapnya. Biasanya cuma mandi, pakai skincare, sunscreen, pergi gitu. Sekarang masih harus ngalis dulu, harus pakai lip tint, pakai bedak dulu. Gitu ya.
Oke, selanjutnya nih ya bicara soal bakat nih Kak. Nah, sejak kapan sih Kak Azizah tuh mulai buat mengembangkan bakatnya buat menari? Aku ikut sanggar itu kelas 2 SD 2008 kalau nggak salah. 2009 itu aku ikut nari sampai sekarang. Oh gitu. Terus dengan kesibukan yang cukup padat nih buat Kak Azizah ya. Terus gimana sih Kak Azizah membagi waktunya buat antara kuliah atau kegiatan acara di Putri Solo? Gimana sih Kak? Oke, sebenarnya kalau untuk membagi waktu antara akademik sama kegiatan aku di Putri Solo di Solo ini tuh sebenarnya aku belum bisa menemukan jalan tengah yang benar-benar aku bisa adil membagi waktu antara kanan dan kiri. Jadi aku sekarang cukup keteteran untuk kuliah aku, dan karena aku benar-benar KRS-an tuh waktu aku pembekalan, jadi aku udah terlanjur ngambil 24 SKS nih, aku udah nggak bisa ngurangin sama sekali. Jadi ya mau nggak mau emang harus salah satu yang aku korbankan, dan ya benar kuliahnya yang menjadi korbankan ya. Oke, itu dulu pertanyaan dari kita. Nanti kita lanjut lagi setelah Bambers yang satu ini. Oke, kembali lagi nih di TikTok. Terus kita lanjutin ya pertanyaannya. Oke. Gimana sih Kak prosesnya dari seleksi sampai keterima jadi Putri Solo? Oke, jadi pertamanya sebenarnya aku udah tahu pengumuman ada pendaftaran Putra Putri Solo tahun ini tuh lewat Instagram mereka karena aku udah lama follow. Tapi aku juga ikut roadshow mereka, jadi mereka ngadain roadshow ke beberapa tempat di Solo yang emang bener-bener isinya anak tongkrongan anak muda gitu, biar lebih biar lebih familiar lah. Terus aku ikut yang di Paragon, terus aku daftar lewat Google Formnya di hari pendaftaran hari terakhir banget. Dan kayak rasanya sebenarnya nggak seniat itu untuk daftar. Terus ya udah, aku dapat message kalau aku lolos administrasi dan langsung ikut seleksi hari pertama. Jadi pertama itu nanti ada tes tertulis sama tes public speaking. Nanti tertulisnya itu tentang sejarah Kota Solo, terus apa yang lagi gentar diperbicarakan di Kota Solo, terus ada wilayah administrasi Kota Solo dan lain sebagainya. Terus nanti public speaking, nanti kita bikin materi sendiri, terus kita ngomong speech di depan dewan juri sama finalis-finalis yang lain. Terus nanti dari itu semua akan dikabarin 40 orang untuk lolos ke semifinal. Di hari kedua seleksi itu bener-bener langsung besoknya banget. Itu akan ada seleksi minat bakat sama wawancara. Nah, terus dari seleksi hari kedua ini nanti bakal di WhatsApp lagi 20 orang atau 10 pasang untuk lolos jadi finalis. Nah, nanti finalis ini bakal ikut pembekalan selama 20 hari sampai grand final. Nah, kemarin itu sebenarnya tahunku ini pembekalan terlama sih, karena sebelum-sebelumnya cuma kayak 2 minggu atau cuma 10 hari aja. Nah, selama 20 hari yang kemarin aku jalanin sama teman-teman satu angkatan ini, kita ada kayak media visit, kita ke Kompas, kita ke Radar Solo dan lain sebagainya. Terus kita dapat materi-materi dari Bank Indonesia, dari kantor pajak, OJK, tentang ya kita pokoknya benar-benar dikenalin lah tentang Solo. Solo itu punya apa aja sih, Solo itu bermanfaatnya di bidang mana aja buat masyarakatnya. Oh gitu, cukup berat ya ternyata ya. Tapi ada sedikit rasa kangen rumah nggak sih selama karantina itu? Iya, of course, karena aku sampai rumah tuh jam 1 pagi, terus jam 6-nya udah harus pergi lagi. Jadi di rumah tuh benar-benar cuma buat bobo ya, buat tidur doang. Terus jadi kita tiap hari tuh harus nulis diary. Jadi nanti misal kamu pembekalan hari pertama ngapain aja kamu tulis, nanti dikasih fotonya. Nah, itu tuh benar-benar yang capeknya di situ sih, karena pagi-pagi harus dandan, terus nanti lupa belum nulis diary, harus nulis diary dulu. Ya udah, cukup berat ya. Oke, lanjut nih, apa aja sih kegiatan Putri Solo selama Kak Azizah udah jadi Putri Solo ini? Kegiatannya sih sebenarnya dibagi dua ya. Ada kegiatan yang dari dinas kebudayaan dan pariwisata, karena kita diatasi oleh
Disbudpar ada kegiatan yang emang dari swasta, emang yang ya bukan dinas lah intinya. Kalau dari dinas itu biasanya kita among tamu or kita jadi diregistrasi or something kayak gitu. Sebenarnya apa ya, tugas yang benar-benar kita jalanin tuh mayoritas tuh jadi among tamu sih. Spesialis among tamu. Dan tapi kalau misal ditanya secara hukum kita bertugas sebagai apa, ya kita jadi role model pemuda di kota Solo yang harus bisa membranding kota Solo, yang harus bisa mengenalkan Solo baik ke masyarakat Solo itu sendiri ataupun keluar Solo. Gitu. Terus apa sih privilege yang Kak Aziza dapatin setelah menjadi Putri Solo? Privilege itu yang paling utama pasti exposure sih. Benar-benar ya di mana-mana Putri Solo nanti kalau bisa pakai selempang ya sama Putri Solo foto dulu gitu. Terus sebenarnya privilege yang lebih kerasa tuh sebenarnya malah waktu pembekalan sih, kita dapet kesempatan untuk bisa mengunjungi tempat-tempat yang bahkan orang lain tuh belum tentu bisa masuk ke situ. Contohnya kemarin ke gedungnya Bank Indonesia yang lama, kan yang baru tuh seberangnya tuh yang lama kan. Nah, itu kan jarang banget orang bisa ke situ. Terus kami kebetulan nge-take video untuk video profile tuh di situ. Jadi ya privilege-nya kerasanya malah sebenarnya lebih pas waktu lebih istimewa ya. Dan kalau setelah crowning, setelah jadi Putri Solo ya kita tanpa selempang tuh ya bukan siapa-siapa gitu. Jadi ya gitu sih. Oke, lanjut. Sesuai dengan tema kita hari ini tentang kepercayaan diri, gimana sih Kak Aziza melatih kepercayaan dirinya biar pede di depan umum? Sebenarnya aku emang orangnya apa ya? Ya, aku sebenarnya apa ya, percaya diri itu aku udah dari dulu banget sih. Bahkan bisa dibilang aku orangnya kepedean banget. Tapi cara aku untuk bisa selalu konsisten kayak gini itu dengan aku sering ngaca di kamar, aku kayak ya udah aku ngomong sama diri aku sendiri kayak you're amazing, kamu you're talented. Kalau misal kamu emang punya potensi itu, ya kenapa nggak kamu share, kenapa nggak kamu express ke orang lain biar orang lain tuh impress ke kamu gitu sih. Oke, dari Kak Aziza sendiri nih, ada nggak sih pesan buat generasi muda tentang kepercayaan diri? Untuk kepercayaan diri, just believe in yourself dan bangun personal branding yang kuat. Oke, dari diri sendiri ya pokoknya. Yes, Oke, yang terakhir banget nih, bisa dong kasih Kak Aziza bisa kasih tips buat generasi muda biar termotivasi di luar sana. Oke, untuk termotivasi ya itu tadi sih, kenali diri sendiri dulu yang pertama. Terus setelah kamu udah kenal diri sendiri, kan kamu tahu nih apa kira-kira potensi yang dapat kamu tunjukkan sebagai personal branding kamu supaya orang lain tuh give their attraction to you, bisa mereka bisa impress terhadap kehadiran kamu di dunia ini. Mereka tahu kalau kamu exist di dunia ini. Ya gitu sih. Udah gitu aja ya. Oh ya udah cukup segini aja. Makasih Kak Aziza buat waktunya dan udah bisa datang ke TikTok ini dan berbincang-bincang bersama kita semua. Terima kasih. Oke. Terus dan terima kasih buat semuanya, buat para penonton juga yang udah ngeluangin waktu buat nonton juga. Sekian dari kita. Terima kasih. Selamat pagi.